sistem tubuh akan mengalami konsekuensinya. Misalnya kalau, stresornya itu sifatnya kronis, itu kan seca stresornya itu parah dan secara terus-menerus gitu. Nah, kondisi ini akan dibayar atau, kita berada dalam kondisi, allostatic load gitu. Nah, istilahnya ketika kita secara stresornya itu secara terus-menerus tingkat keparahannya, maka kita berada dalam situasi allostatic load. Nah, penggunaan sumber daya tubuh secara terus-menerus dari berbagai sistem tubuh, termasuk juga sistem imun, daya tahannya, maka dapat mendorong organisme masuk ke dalam tahap, resisten, gitu. Jadi kayak cenderung, apa ya, resisten itu kan cenderung kayak ada usaha untuk menolak gitu ya. Nah, kemudian stage exhaustion. Nah, dari waktu ke waktu, lebih dari waktu yang dibutuhkan karena terlalu lama, organisme menahan paparan berulang kali dari stresor. Sehingga sistem tubuh menjadi sangat lelah, sehingga ada kemungkinan timbul cedera. Gitu. Nah, pengalaman tubuh dalam tahap final disebut tahap exhaustion. Jadi misalnya udah exhausted, udah capek sekali gitu badannya karena stresornya itu secara terus-menerus membuat kita waspada dan tubuh kita makin nggak nyaman karena itu terjadi secara berulang-ulang. Nah, ketika seperti itu, sistem organ telah gagal dan bisa menyebabkan sampai pada tahap kematian. Kalau dari awalnya ketika pas tahap alarm dan juga resisten itu tidak direspon dengan baik, maka kalau sampai exhaustion, fisiknya pun juga kelelahan, kecapean gitu ya, sehingga bisa sampai fatal. Gitu. Nah, untuk aspek psikologis dari stres sendiri, oke, mari kita coba berpikir bersama-sama. Ada beberapa orang menemukan suatu kondisi yang merupakan, stresor gitu ya, atau yang membuat stres. Sedangkan orang lain melihat hal itu menjadi suatu hal yang menarik atau cenderung malah dicari gitu ya. Misalnya saat menyetir melewati jembatan yang tinggi. Pada orang tertentu menyebabkan kondisi yang sangat stres, sedangkan pada orang tertentu malahan itu sensasi yang dicari atau cenderung menarik. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan ada perbedaan pada dua kelompok ini? Nah, itulah yang disebut dengan teori kognitif atau cara kita menginterpretasi atau memaknai dari suatu peristiwa. Gitu. Nah, ini adalah sedikit awal untuk menjelaskan model Lazarus, appraisal and coping, gitu. Jadi di awal diawali dengan primary appraisal, appraisal itu penilaian ya, penilaian kita, penilaian primer, penilaian sekunder, kemudian reappraisal, penilaian ulang. Nah, teori appraisal-nya Lazarus ini, primary itu artinya seseorang mengevaluasi kondisi saat ini dan kemungkinan terjadinya harm or loss, apa, harm tuh misalnya luka atau misalnya kehilangan yang dihasilkan dari satu peristiwa. Sedangkan kalau secondary, seseorang mengidentifikasi coping resource. Jadi kayak sumber daya kita untuk mampu melalui stres itu yang kita miliki sehingga dapat mengatasi hal tersebut. Jadi kalau primary itu situasinya yang menyebabkan stres, kalau secondary itu kita mencoba mengidentifikasi sumber daya apa yang kita miliki untuk dapat melalui si stres tersebut, gitu. Kalau coping stresnya, tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa terancam, sehingga mengarah pada reaksi stres. Nah, kalau reappraisal itu adalah muncul ketika seseorang mengubah makna dari peristiwa yang terjadi untuk mengurangi reaksi stres. Nah, misalnya tadi lewat jalan itu, awalnya mungkin membuat stres, kemudian tapi kita berusaha mengubah penilaian kita terhadap peristiwa atau jalanan yang menyeramkan tersebut. Oh, kayaknya seru deh, soalnya sambil lihat kanan kiri itu kita bisa, lihat apa misalnya air terjun atau air yang mengalir sangat deras atau pemandangannya sangat bagus misalnya. Nah, kalau kita menginterpretasi ulang, memaknai ulang peristiwa tersebut, maka dapat mengurangi reaksi stres, gitu. Nah, sehingga proses ini dapat membantu seseorang mengelola stres dan kembali dalam kondisi normal atau homeostasis.
Nah, appraisal atau penilaian sendiri itu adalah proses yang kompleks dan sifatnya berkelanjutan dan terdapat dua arah. Prosesnya itu dua arah gitu. Nah, kalau primary appraisal itu misalnya ini event, peristiwa, kemudian biasanya irrelevant, jadi tidak memiliki implikasi terhadap kesehatan dan kesejahteraan seseorang, sehingga tidak membutuhkan respon. Atau benign positif, suatu peristiwa tidak menimbulkan reaksi mengancam, secara umum reaksi emosional yang ditimbulkan cenderung netral atau positif. Eee ini kayak tahapannya ya, ketika peristiwanya irrelevan ya nggak menimbulkan apapun gitu. Terus kalau benign positif, secara umum memang ketika kejadian itu terjadi ya netral-netral aja. Kemudian ada yang, stressful. Kemudian kalau ini adalah satu peristiwa dinilai berpotensi menimbulkan, apa ya, luka atau sesuatu hal yang tidak menyenangkan atau ancaman atau tantangan gitu. Nah, kalau harm and loss appraisal ini biasanya berorientasi ke masa lalu atau masa depan dan merupakan hasil dari penilaian kehilangan atau penilaian kerusakan yang sedang atau sudah terjadi. Gitu. Nah, kehilangan yang terjadi dapat berupa hal yang tangible seperti misalnya kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang terkasih gitu ya, atau sifatnya psikologis, misalnya jadi kehilangan self esteem karena misalnya dianggap tidak mampu melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Kemudian threat appraisal, ancaman. Kalau ancaman sifatnya berorientasi ke masa depan. Ketika masa depan berpotensi menghasilkan kehilangan atau kerusakan, maka seseorang akan mengalami situasi yang mengancam. Dengan penilaian ini, seseorang dapat mengantisipasi kebutuhan coping di masa depan atau mempersiapkan diri menghadapi ancaman. Nah, ketika kemampuan coping itu adalah kemampuan kita untuk menghandle stres atau untuk keluar dari stres. Nah, dinilai mampu memenuhi permintaan situasi, maka kemudian penilaian harm and loss dinilai sebagai tantangan, bukan ancaman, gitu. Kemudian challenge appraisal. Penilaian ini melihat kemungkinan untuk bertumbuh dan berkembang. Kalau tadi kan dilihatnya sebagai threat, ancaman. Kalau ini challenge sebagai apa sifatnya lebih positif gitu ya kalau tantangan gitu. Nah, keduanya sangat bias sebenarnya tergantung penilaian individu, penilaian pribadi individu. Nah, penilaian ini sifatnya dinamis dan kompleks. Sehingga satu peristiwa dapat dinilai sebagai tantangan di satu titik, tapi juga ancaman mungkin untuk orang yang lain. Nah, kalau untuk secondary appraisal, ini adalah meliputi penilaian bagaimana kita dapat menghadapi atau bagaimana cara kita coping terhadap situasi yang ada. Nah, coping, biasanya istilahnya coping stres gitu ya, itu adalah penggunaan sumber daya kita secara efektif. Sumber daya tuh misalnya ya, apa yang kita punya, misalnya support sistemnya, atau misalnya, proses berpikirnya, kemampuan kita untuk handle masalah, dan lain sebagainya. Resource-nya cukup efektif dan strategi untuk dapat menghadapi tuntutan internal maupun eksternal. Nah, bagian dari coping, assessment meliputi jadi kita melakukan penilaian apa saja sih resource-nya kita adalah perkiraan kita terhadap, perkiraan kita, terhadap kontrol terhadap masalahnya. Jadi kita punya kontrol nggak sih terhadap masalahnya? Kalau masalahnya itu cenderung bisa kita kontrol, itu kita, potensi coping-nya akan lebih baik. Tapi kalau situasi itu nggak dapat kita kontrol, itu akan lebih sulit gitu. Misal, masalahnya terkait tugas, ya kita punya kontrol, kita selesaikan sudah. Tapi kalau misalnya terkait misalnya orang tua berantem, itu kan kita nggak punya kontrol terhadap hari itu. Mungkin kita bisa ngobrol sama mereka, tapi kan keputusan tetap di tangan mereka, misalnya gitu. Nah, semakin sedikit kontrol yang kita miliki terhadap stresor, maka kejadian itu atau peristiwa itu dinilai makin stressful. Nah, Bandura me memunculkan satu teori yaitu terkait self-efficacy. Self-efficacy adalah persepsi kontrol
yaitu kepercayaan kita terhadap kemampuan dan keterampilan seseorang untuk membawa hasil yang sukses dalam situasi yang dihadapi. Jadi kita merasa yakin nggak sih kita mampu menghandle sesuatu, nah itu self-efficacy. Nah, kemudian reappraisal. Nah, pada tahap ini, situasi yang membuat stres dinilai kembali berdasarkan umpan balik dari hasil self-assessment kita, gitu, terhadap seberapa baik buruknya masalah itu dan resource yang kita miliki untuk bisa menghandle masalah itu. Reappraisal secara umum adalah penilaian yang mengikuti penilaian awal dalam bentuk yang sama dan kemudian dimodifikasi. Sehingga intinya appraisal dan reappraisal sebenarnya tidak ada bedanya, cuman perbedaan, yang mendasar adalah reappraisal bagian dari pola yang berjalan dari proses dua arah pada stimulus peristiwa yang ada. Jadi setelah kita melakukan proses self assessment baru kita melakukan penilaian ulang, gitu. Nah kalau appraisal, primary appraisal kan biasanya di awal gitu ya prosesnya. Oke, baik terima kasih banyak kita sudah selesai untuk materi hari ini, terima kasih.